Sun Allahu Akbar. Saya Dini Hoerudin, biasa disapa Pidi, Ketua Umum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam GPI Kabupaten Subang, mendukung total apa yang dinyatakan pada statementnya Kang Hari Gembira. Dia adalah tokoh muda Sunda yang sudah bisa membongkar dan mengedukasi bahwasannya Gubernur Jawa Barat itu tidak nyunda. Sampurasun. Rampes. Sehat Kang Hari? Alhamdulillah saya. Kumaha sawarna Kang Pidi? Alhamdulillah. Kami dukung apa yang dinyatakan oleh Kang Hari terhadap Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat itu tidak nyunda. Sampurasun. Iya. Assalamualaikum, Sampurasun Baraya. Menanggapi statement ianya masalah KDM itu tidak nyunda. Cik saya rek nanya nya ka anu merasa tokoh Sunda ya paling tokoh Sundanya. Ari hartina Sunda teh naon? Jeroana Sunda teh naon? Nya falsafah Sunda teh naon? Hate orang Sunda teh kudu kumaha? Cik jawab pertanyaan saya make piti anu merasa paling tokoh Sunda sakitu teh saya mah. Nya silsilah orang Sunda teh kumaha? Apa itu? Jeung sasama orang Sunda kudu kumaha? Jawab pakai piti. Eta teh saya mah hayang nyaho saya mah. Gitu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata ada yang masih meragukan kesundaan Kang Deddy sebetulnya. Dalam video kita juga sebelumnya pernah kita bahas ini begitu. Sekarang ada salah satu dari organisasi pemuda mungkin di sana yang kembali mempertanyakan tentang bagaimana sih kesundaan dari Kang Deddy. Tapi menarik sebetulnya kita lihat ya bagaimana sih sebenarnya Kang Deddy dan pendapat para netizen terkait Kang Deddy ini orang Sunda apa tidak begitu sebetulnya. Karena sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kang Deddy masih dipertanyakan dan masih mempertanyakan tentang kesundaan. Sedangkan yang mengkoreksi tidak ada satupun yang dilakukan tentang bagaimana kita kembali ke adat istiadat kita dulu begitu sebetulnya. Ini untuk kita reaksi ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sih teman-teman semua absen dulu video ini sudah sampai ke mana sebetulnya ya. Menarik untuk kita sebetulnya. Bagaimana videonya? Ini dia. Beliau itu jualan, berbicara bangsa Sunda, berbicara budaya Sunda. Beliau itu jualan. Orang ini sok paling adat, sok paling nyunda. Ironisnya, nama depannya aja tidak nyunda, tapi serapan nama dari barat. Tapi bicaranya, wow, sok paling orang Sunda banget. Pakai banget loh. Ngeri ya, orang ini sampai nyebut KDM perusak. Perusak bagaimana? Justru sejak KDM menjadi pemimpin, baik ketika jadi Bupati Purwakarta sampai sekarang jadi gubernur, budaya Sunda semakin terangkat. Lihat pakaian yang dikenakan KDM. Dengar cara KDM memperlakukan alam dan melestarikan tradisi Sunda dengan falsafah Sunda wiwitan. Saking nyundanya, KDM dituduh menganut Islam wiwitan. Sampai ada yang nyebut musyrik. Buka telinga, KDM pidato menggunakan bahasa Sunda dan FYP. Buka mata masyarakat Sunda yang tersebar di pelosok negeri. Sejak Jawa Barat dipimpin KDM yang mengusung budaya Sunda merasa bangga jadi orang Sunda. Apalagi masyarakat luar Jawa Barat, KDM ini jadikan ikon pemimpin yang bersih, jujur, dan mencintai rakyat. Bukankah ini yang disebut dari Sunda untuk Indonesia? Bukan sekedar mempersatukan masyarakat Sunda. Harusnya kalau benar dari masyarakat adat, mendukung kepada KDM yang mengusung budaya Sunda. Tapi bagaimanapun baiknya seseorang, di mata orang yang tak suka tetap saja salah. Sun Allahu Akbar. Saya Dini Hoerudin, biasa disapa Pidi, Ketua Umum Pimpinan. Untung ait. Toko Sunda budak sana pun dewek. Toko Sunda lahir naga sana pun aing. Wah, aku toko Sunda. Aduh, toko Sunda. Toko Sunda teh nu mana? Untung ait tadi ya. Maco. Toko Sunda mah nu geus bener-bener atuh nyaho kana etika Sunda, nyaho kana adab Sunda.
nyaho kana Sunda wiwitan. Coba eta Kang Hari ajak ka dieu ka Banten yuk urang ka Baduy. Lamun bener-bener nyaho sejarah Sunda. Haduh, ya Pak Barulit ya. Gara-gara KDM jadi gubernur ya, jelema salah tres ya. Kabeh tarurun ngaraku ketua umum orang Subang ini. Ketua umum naon? Hah? Ketua umum naon? Ketua umum angkot. Angkot ya? Alah, aing mah euy heuh. Da aing mah orang Sunda kieu we. Aing mah pengaku aing nyaho kana budaya Sunda, aing budaya aing mah kieu we. Coba aing mah di Banten mah kieu we sok. Coba datang ka dieu ka Baduy. Nyaho orang Sunda teh, coba aing hayang nyaho lah. Nya, sok edukasi bener-bener dia orang Sunda. Karek make ketu budak kamari sore ngesebutkeun tokoh Sunda. Tokoh Sunda teh nu mana? Aduh, ari Didi nya ngomong teh dia mah hulap aib. Kuntung ayat dia. Untuk Didi. Menikat poek eta kamera. Untuk Didi. Pakai yuk. Pakai. Rasul Allahu Akbar. Saya Dini Hoerudin, biasa disapa Pidi, Ketua Umum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam GPI Kabupaten Subang, mendukung total apa yang dinyatakan pada statementnya Kang Hari Gembira. Dia adalah tokoh muda Sunda yang sudah bisa membongkar dan mengedukasi bahwasannya Gubernur Jawa Barat itu tidak nyunda. Sampurasun. Rampes. Sehat Kang Hari? Alhamdulillah saya. Kumaha sawarna Kang Pidi? Alhamdulillah. Kami dukung apa yang dinyatakan oleh Kang Hari terhadap Gubernur Jawa Barat. Rampes, Akang Pidi, Iya. Akang Hari, hapunten, pribados Kang Asep Gempar di Bandung, Jawa Barat, orang Sunda. Perkawis KDM mata napi Bapak Aing Gubernur Jawa Barat henteu nyunda. Maksud Akang teu sawios Kang. Iya. Bade nyunda, bade henteu nyunda, nu penting mah Gubernur Jawa Barat pembangunanna kanggo rakyat, kanggo masyarakat, pro rakyat, sakitu Kang. Daripada ayeuna orang Sunda atau orang Nyunda henteu pro rakyat. Kitu Kang. Hapunten Kang, sanes abdi mamatahan naik ka monyet. Sanes abdi mamatahan ngendog ka hayam. Pribados orang Sunda ngerasa bangga KDM janten Gubernur Jawa Barat. Nu penting kinerja Kang. Entong ayeuna saukur ngadongeng hungkul. Nye abdi Asep Gempar ngadukung penuh kinerja Bapak Aing KDM. Sampurasun. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan bauknya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim.
uang kita kirim. Untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar, kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri, apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda, nestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi biaya negara yang mahal. Itu sebetulnya karena kalau kita lihat sekarang begitu banyak budaya-budaya yang sudah masuk ke kita begitu, sehingga yang ditakutkan bahwa kita sendiri melupakan budaya yang sejatinya kita miliki. Karena kita lihat di sana ada tuh ya, kalau misalnya mohon maaf sebetulnya budaya dari misalnya dari Yaman misalnya datang ke kita, itu kita jadikan sebagai budaya yang luar biasa begitu. Sedangkan kalau kita lihat budaya kita jauh lebih bagus daripada mereka begitu ya. Karena sekarang banyak sekali tuh oknum-oknum yang nyebut dirinya habaib atau apalah namanya di situ yang meresahkan sebetulnya. Dan kalau kita lihat apa yang diperjuangkan Kang Deddy ini adalah bagaimana yuk kita kembali ke Sunda kita begitu. Yuk kita kembali ke adat istiadat kita. Karena dari Sabang sampai Merauke kan punya adat istiadat sendiri. Dan itu adalah adat istiadat yang paling bagus menurut saya sebetulnya. Karena sekali lagi, walaupun kita dipisahkan oleh begitu banyak, kita tidak pernah saling permasalahkan itu. Kalau kita lihat di sana banyak tuh ya, hanya berbeda satu etnis, hanya berbeda satu misalnya suku. Suku berperang tidak henti sampai sekarang begitu sebetulnya ya. Dan ini yang diperjuangkan oleh Kang Deddy. Jadi kalau ada yang masih mempertanyakan Kang Deddy itu Sundanya sampai mana, belajar lagi dan lebih dalam lagi bagaimana Anda juga bagaimana mempelajari atau mendalami Sunda itu sendiri ya. Kita lanjutin sebentar. Justru kalau saya terbalik bahwa Artaria Dahlan itu bisa menggerakkan orang Sunda untuk bereaksi sikap yang sama. Saya baru lihat hari ini ada orang Sunda yang punya reaksi yang begitu keras. Yang ketiganya ngingetin juga kalau kepala kejaksaan tinggi berani ngomong Sunda pada forum-forum rapat kerja. Nah, banyak pejabat daerah di Jawa Barat yang tidak mau ngomong Sunda, alasannya tidak bisa ngomong Sunda, atau takut salah ngomong Sunda, atau tidak mengajarkan Sunda pada anak-anaknya. Justru ini adalah forum mengingatkan pada kita semua, kudu era siapa yang ngomong Sunda, kedua nih nyarita Sunda, ada orang teh ngerti Sunda. Nah ini sehingga saya katakan tanggal 17 Januari 2022 itu adalah hari kebangkitan masyarakat Sunda. Di mana masyarakat Sunda ternyata punya ketersinggungan. Dibahkan hari nasional. Terus ditindaklanjuti oleh kita. Tong sieun jadi orang Sunda, kudu wani nyarita Sunda, kudu wani ngajarkeun Sunda, kudu wani make baju Sunda, orang Sunda teh leber wawanen. Kenapa orang Sunda diginikan? Karena selama ini selalu diam. Nah, sekarang kita perlihatkan diri bahwa kita ini bukan orang yang diam teh lain elehan. Waktu nanti usik mah nyari. Apa itu? Lagi dibanding-banding. Oke. Dan saya katakan karena dulu Deddy Mulyadi itu Sunda wiwitan loh. Saya bilang, saya kan udah wawancara dari dulu. Saya ini dari sisi etika lingkungan gitu. Saya adalah pengikut ajaran Sunda wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diburu, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan, rumah harus julang apa, yang
harapna ngaler jeung ngidul supaya panampoe asup tiwetan tika tuluy. Itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunda Wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Ayu Wiwitan teh mimiti. Ya kan saya mah Sunda asli, Sunda asal, Sunda pribumi, Sunda Wiwitan teh. Nah, tetapi dari sisi syar'i gitu kan, agama gitu kan, saya adalah pengikut ajaran Islam. KTP-nya Islam walaupun saya belum Islam sebagaimana Islamnya para wali, para syuhada, para sahabat. Jauh orang mah. Dibelah dia lah. Lamun anak asup ka surga teh pangpungtungna gitu ge mun ditarima. Kalau kata Abah Anom, lamun nyarita kuleta katarimana ku ceuing. Lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa eta Abah Anom. Sunda itu sebenarnya sudah tidak ada. Kang Deddy Mulyadi sedang menjelaskan kenapa Sunda itu sudah tidak ada dan kita sebagai orang Sunda hari ini harus mengembalikan jati diri orang Sunda. Urang teh kudu jujur yen Sunda teh tos teu aya. Tos bubar. Disaprakna kerajaan Pajajaran bubar. Terakhir anu nyangking amanah kerajaan Sunda teh pan Sumedang Pangeran Pisan Ulun. Nu di Pasihan, di Serenan, Mustika Binokasih anu beratna 10 kg emas murni. Mustika Binokasih 10 kg emas murni teh nandakeun yen kerajaan Sunda teh berat tuh. Mantaknya puserna di Pakuan Pajajaran. Simkuring muter di Bogor ayeuna hampir ngalawengi. Ya kapenda kunaon dipuseur di Bogor sabab Bogor teh tanah nupang subur-suburna. Sagala tangkal hirup, sagala lauk aya, dugi ka emas-emas ge aya. Kadituna tiasa sistem ngawangun Tatar Sunda teh kan tadi. Putra pitu 3.000 saudak begawan sawidak 5 urang Sunda teh gumantung kana gunungna. Gunung kanu susu, gunung kanu susukan, susukan kanu walungan, walungan jadi bendungan. Sistemna ieu Sunda teh sistem perairan. Manteke ngaran di Sunda pasti cai. Eta keyakinanana janten aya tok kritik simkuring ka urang Sunda. Atau kritikna naon? Kunaon sih ayu urang, ai cai di lemur batur ku urang disucikeun, ai cai di lemur ku urang dikotoran kan lieu. Disaprak kerajaan Sunda bubar. Geus ulun masihkeun ka kawasan ka putrana. Ku putrana diserenkeun ka Mataram. Saat diserenkeun ka Mataram, tata kebudayaan Sunda dirombak. Ngawitan aya Raden. Raden teh kade sanes warisan budaya Sunda. Janten upami aya di Tatar Sunda ngaken menak Sunda Raden, sanes eta menakna Mataram. Oh eta teh Mataram masihan kakawasaan ka tiap daerah jadi pamimpin di wilayahna masing-masing di pasihan gelar Raden tapi geusna teu didikeun netizen ya kan Raden masti satos eta tata titi Sunda dirombak janten Jawa. Nah tapi ka budaya ge unak usuk basa nu tadi kasulureun kasahanapeun eta sanes Sunda. Eta Mataram urang Sunda mah ngomong sapokna ngadek sacereknya jadi teu aya tingkatan bahasa. Jadi beralih ngomong Sunda mau ulah sieun salah. Sah. Gitu. Yes. Ya, feodal. Ulah ngaganti memek ku pagina. Kang Deddy protes. Kenapa setiap bahasa Sunda dianggap sebagai bahasa kotor padahal itu adalah bahasa biologi Sunda? Kang Deddy Mulyadi ingin menunjukkan bahwa bahasa Sunda setara dengan bahasa bangsa lain. Tonton video ini sampai akhir, gimana pendapatmu? Gitu, bro. Cenah. Abdi mah cenah teu tiasa nyarios halus, nyariosna kasar. Urang kasar lain bangsa halus. Lain makhluk halus, orang makhluk. Nah, dugi ka simkuring pun ayeuna simkuring nyarita di payunan rahaya, di payunan guru guru biologi cing geura lamun ngajar di hareupeun murid ulah ngaganti memek ku pagina. Oh, jelema kabeh ribut. Sok kamari diperdebatkeun di Unpas ku simkuring. Nah, dijelaskan ke profesor-profesor nu di Unpas kamari ngarti man bener cekuring teh kumaha lamun urang memek diganti ku pagina ngahina urang Sunda ngahinana naon memek mah bahasa kotor ai pagina bahasa biologi berarti bangsa Sunda teh bangsa belegu cekuring teh sederajat memek jeung pagina teh hiji bahasa anu sarua guru biologi meunang ngajelaskeun anatomi tubuh tunggu bahasa asing make bahasa sorang. Ulah make litoris itil mah cenah. Jadi
Jadi ti ayeuna. Coba omong ke naon di mana salahna? Cek aing teh ulah penis-penis kontoy. Iya bahasa ilmiah, hatina urang geus kieu ya percaya diri. Iya bahasa urang, bahasa biologi, bahasa pengetahuan, bahasa Gusti nu Maha Suci, Pangeran nu Maha Kuasa, yang tungkat, numur pengalam, baca tauhid, sarua derajatna jeung Allah. Nah, bereuna ge. Nah, iya jangan naon ngawangun, yen urang teh sejajar tinu spiritualitas jeung basa mana wae. Sederajat dinu pengetahuan jeung masa wae sabab bangsa urang teh tinu sepanjang sejarahna geus peradabanna sarua jeung kuno, leuwih peradaban Sunda dibanding peradaban Romawi jeung Yunani. KDM, dia itu adalah gubernurnya Jawa Barat, bukan gubernur Indonesia. Bolehkah seorang pemimpin, ya, bisa kepala daerah menggunakan bahasa lokal, ya, bukan bahasa Indonesia, ya, termasuk kemudian kemarin ada satu orang, ya, yang cukup saya pandang selama ini, ya, opini-opininya menyampaikan gugatan. Kenapa sih? KDM itu di mana hebatnya? Di mana-mana pakai bahasa Sunda. Dan saya tertawa, saya menyayangkan ada statement seperti itu bukan karena saya dekat dengan KDM. Jadi gini ya, saya sebagai seorang coach komunikasi ingin menyampaikan salah satu tips sukses kita berkomunikasi itu adalah harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh audiensnya. Itu tips nomor 1 ya, supaya apa yang kita sampaikan itu nyampe, efektif, tidak salah paham, tidak salah pengertian. Gunakanlah bahasa yang dipahami oleh pendengar kita atau audiens kita. Itu baru jempol. Nah, untuk Kang Deddy Mulyadi, kenapa dia diterima? Kenapa kontennya banyak ditonton orang? Adalah justru karena dia menggunakan bahasa Jawa Barat. Karena dia itu membuat konten, beraktiviti, menemui rakyatnya adalah orang Jawa Barat yang semuanya atau hampir semuanya menggunakan bahasa Sunda. Dan beliau menggunakan bahasa Sunda. Itulah adalah seorang komunikator atau public speaker yang terbaik. Saya orang Palembang, tapi saya berusaha tuh, ya, dalam seminar-seminar komunikasi saya mengatakan bahwa ya, tips nomor 1, gunakanlah bahasa audiens. Untuk itu kita harus tahu. Kalau kita mau meeting, ketemu orang, ini orang mana? Orang Batak kah? Orang Jawa kah? Orang Solo kah? Orang Kalimantan kah? Karena mereka punya diksi, punya bahasa, punya metafor yang berbeda. Kalau kita ingin mendapatkan dalam 1 menit, 2 menit, 3 menit, opening itu udah ngeklik, kita harus masuk, melakukan leveling, melakukan persamaan frekuensi dengan lawan kita bicara atau lawan kita komunikasi. Paling gampang kita masuk ke mereka. Ingat ya, Bon Jovi, Chris Martin, ya. Begitu show di Jakarta, wah dia tanya tuh, halo Jakarta, apa kabar? Itu ada dalam rangka untuk publik bilang, wow, dia ngerti bahasa kita loh. Ingat Obama waktu pidato di UI, dia mengatakan, pulang kampung nih, aduh, gempar, di kita banget tuh. Nah, jadi kalau Anda mau diterima omongan Anda, ya, gunakanlah bahasa yang dimengerti oleh audiens, oleh publik kita. Mana ada gubernur yang hobinya bercanda? Mungkin hanya Kang Deddy. Ia mampu bercanda dengan siapapun termasuk dengan orang Batak. Bahkan Kang Deddy dalam humornya menyindir orang Sunda. Orang Batak jauh lebih baik daripada orang Sunda. Sampai kiamat tetap si tumorang. Si tanggang sampai kiamat tetap si tanggang. Si lalahi sampai kiamat tetap si lalahi. Orang Sunda hari ini namanya Deddy, nanti anaknya Zon, nanti cucunya Gabriel, nanti buyutnya Gabrug. Tapi saya di hotel ini saya jadi punya marga. Marga apa? Hah? Humarurung. Humarurung karena malam nggak ada temennya, sendiri dingin. Karena dingin jadi perasaan teh menderita, ya sudahlah aku humarurung aja, humarurung. Kemudian malam nanti aku ganti marga. Marga aku namanya Humargung. Apa itu? Humargung itu yang nggak ada temennya, sakit, mengeluh, namanya Humargung. Itu aku punya cerita orang Batak itu. Tapi nggak ada marga Humargung. Iya, itu marga buatan saya dari Sunda. Jadi orang Sunda kalau sakit itu punya marga namanya Humarurung. Oh, itu di Sunda. Iya, kalau sakitnya lebih parah dia punya marga lagi Humargung. Sunda rajanya
tidak meninggalkan istana yang Mahal sekali. Orang Sunda harus dengar penjelasan Kang Deddy Mulyadi yang membahas tentang Sunda. Dan alasan kenapa orang Sunda sering tersingkir dari panggung politik. Kalimat Bapak Aing sesungguhnya adalah kalimat perubahan mindset berpikir orang Jawa Barat bahwa ini bukan lagi kaum feodal, tapi kaum yang memiliki kesetaraan. Karena Sunda secara ideologis itu adalah sistem nilai ajaran yang mengajarkan tentang kesetaraan. Sehingga di Sunda hampir tidak ditemukan menak. Sunda, rajanya tidak meninggalkan istana yang rajanya tidak meninggalkan keturunan yang mengaku sampai hari ini tidak ada. Sunda hanya meninggalkan satu spirit. Silih asa, silih asi, silih asu. Sarende, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi saloka. Kalimat sa adalah kalimat jamak menjadi tunggal. Sehingga tauhidnya orang Sunda itu tidak bersifat hanya imanensi, tetapi transendensi. Karena dia transendensi, maka jamak menjadi tunggal. Siapa yang menunggalkan yang jamak itu kalimat sa, yaitu Allah. Di mana letak menyatukannya? Pada kebeningan hati, kebersihan diri, cerik putih, celak kerang, caang bulan, 14, jalan gede, sasapuan, tegene, temaletme, balungbang timur, narawa. Sehingga Kang Dede, kenapa orang Sunda dalam politik tidak terlalu menonjol? Apa yang membuat dia selalu tersisih dalam dunia politik? Yaitu sifat tidak pernah curiga, sifat yang selalu menerima. Karena orang Sunda hatinya cerik putih, celak herang. Ditambah satu lagi sifatnya, tidak memilih keributan, lebih memilih keheningan. Orang Sunda daripada kudu papaseaan, mending kene mundur, ninggalkeun talang. Lain kulantaran ele, kulantaran embung pasti ajeng nu gelok. Itu. Orang Sunda kudu galak. Orang Sunda mah mungkin galak, mungkin urut taruhan aing. Orang Sunda mungkin bager dudunganana, mungkin teu nurut keur ciri aing. Percaya kudu galak orang Sunda mah. Salakina pamajikanana galak, salakina nurut. Apa aja percaya ka aing? Galak pamajikan, nurut salakina. Sieun. Ya tapi kan minimal lamun di luar Bangor ge deg-degan. Itu sebenarnya karena masih banyak yang kemarin dipermasalahkan dari Kang Deddy. Kang Deddy sebut sebagai ajaran Sunda wiwitan dan sebagainya. Tapi sering sekali Kang Deddy sudah jelaskan begitu. Beliau itu haji, beliau itu sudah bagaimana menerapkan keislaman. Beliau itu bahkan puasanya tidak pernah bolong sebetulnya. Puasa Senin Kemisnya tidak pernah bolong. Dalam setiap ucapan dia selalu mengucapkan loh kok masih diragukan begitu. Tapi yang disebut dengan Sunda wiwitan yang didalami oleh Kang Deddy adalah bagaimana kita sesama manusia, bagaimana kita dalam misalnya membangun rumah, menata letak dan sebagainya. Itu kan diatur begitu ya. Dan sedetail itu. Dan sekali lagi bukan saatnya lagi kita mempertanyakan tentang bagaimana keimanan seseorang, bagaimana misalnya adat istiadatnya orang, karena kita lihat dari cerminan tingkah laku sikapnya menghadapi orang banyak ya. Percuma Anda punya ilmu setinggi-tingginya tapi adab Anda tidak ada. Bukankah syaitan iblis lebih tinggi ilmunya tapi adabnya tidak ada, semeton. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.